Oke, semuanya udah hadir ya. Untuk sekarang ada gabungan pertemuan 2 kemarin sama 3. Kalau kemarin kalian sudah main-main sama koran, sekarang nanti saya akan ada main-main lagi. Tapi sebelum itu saya mau perwakilan masing-masing kelompok tolong dipresentasiin tugasnya masing-masing ya. Coba kelompok kelompok A siapa ya, kelompok A? Kelompok A yang mana ya? Yang kursinya ada senderannya tuh siapa aja ya? Itu dulu boleh perwakilannya. Yang restu-restu bukan, Pak? Entah, saya juga bingung nih, belum ada nama kelompoknya soalnya nih. Cek lagi, bentar. Ya boleh, yang restunya 2 nih. Panggilannya siapa ini? Iya, Pak. Restu Alamsah, Restu Alam, Restu Fajar, Fajar Denny, Lustri. Denny Vulkan. sama Mulkan. Nah, siapa tuh? Salah satu, ketemu semuanya boleh. Bangga, bangga. Tentuin aja itu kelompok A ya. Nah, siapa yang mau presentasi? Restu atau Vulkan? Presentasi tentang apa, Pak? Tugasnya, yang videonya itu. Jelasin kenapa milih itu, kenapa, gimana cara metodenya, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Usman Azima, perwakilan dari kelompok A. Sambil di screen share aja, bukan? Gimana Pak? Kasih lihat videonya juga. Oh Biar iya yang Pak. lain. Tunggu. Wah, foto siapa tuh? Oh iya. Sip. Oh, nggak bisa diputar, tunggu. Harus di laptop ini. Oh, ada yang pakai laptop nggak? Ditunggu dulu mungkin Pak. Ini dulu apa sih, nggak pindahin dulu ke laptop datanya. Oh, ya ada yang satu lagi udah siap belum, kelompok B perwakilannya?
Belum siap ya? Untuk kelompok B, Helmi udah bisa belum? Oke Pak, kelompok saya Pak. Mantap. Sip, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok B, perwakilan dari kelompok B akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok saya atau tugas. Tinggal videonya bisa? Dari kelompok saya. Iya. Mungkin bisa dilihat presentasinya. Nah, sip. Boleh, boleh. Oh, ada foto Jokowi tuh. Kecil banget. Nggak ada suaranya nih. Bentar ya, coba dari punya saya bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja ya. Coba deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Kursi yang kita buat berbentuk bulat dengan ukuran 32 cm dengan tinggi senderan 33 cm dan berdiameter 19 cm. Jumlah kertas koran yang kita gunakan sebanyak 110 lembar. Alasan kita memilih bentuk ini karena lebih efisien dan pengerjaan material dan waktu. Bentuk dibuat semirip mungkin dengan kursi asli agar nyaman saat digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah lihat semuanya ya. Saya mau tanya, itu sengaja apa enggak ya gak ada gambar Jokowi di situ ya? Yang direkam tadi suaranya Helmi ya? Iya Pak. Oke, oke, oke. Kenapa milih bentuk yang kayak gitu? Kecil juga ya, saya kira gede tuh. Iya Pak, kami memilih bentuk seperti itu karena awalnya cukup mudah bagi kelompok saya untuk mengerjakannya dan mungkin lebih efisien Pak, untuk pengerjaannya lebih cepat gitu. Oke, tadi pakai 110 lembar ya? 10. Oke deh, boleh. Sip. Punya siapa itu korannya? Punya iya Pak, nang cari-cari Pak. Oh, keren stok bapaknya di rumah papa. Oke, untuk yang kelompok B sudah cukup. Yang pertama kita kelompok A, kita lihat. Kursi koran terbuat dari baru bekas. Kuat dengan sandaran membuat punggung nyaman. Dengan 270 lembar dapat menopang bobot hingga 70 kg.
Aku ini siapa yang bikin videonya nih? Mulkan atau siapa? Iya Pak, saya yang bikin. Mantap juga, udah kayak iklan-iklan, bagus, lumayan. Terima kasih Pak. Cuma sangat disayangkan bentuknya sama sih ya, dua kelompok. Yang kan saya harapkan bisa agak beda ya bentuknya. Makanya kayak gitu. Oke, untuk dua itu rata-rata sih udah lumayan bagus ya. Tapi ya karena kelompoknya cuma dua jadi kurang variatif jadinya. Entah kalian diskusi atau gimana, nggak tahu juga saya. Oke, penjelasan dari yang dua kursi itu, eh, kira-kira hikmah apa yang didapat dari situ perihal strukturnya? Mungkin Mulkan atau Helmi bisa cerita. Hikmahnya, Pak. Strukturnya bagaimana dan eh, kenapa bentuknya begitu loh kira-kira. Mungkin dari saya dulu mungkin ya Pak. Oke, boleh. Siapa aja boleh. Sip. Awalnya kan sempat bingung gitu kan, koran Hmm. jadiin kursi gitu. Saya pikirnya ya udahlah koran aja satu lembar diamparin terus didudukin. Tapi kan itu jadi bukan kursi, jadi Stiker eh, atau jadi gitu, jadi samak doang gitu. Terus waktu sebelumnya kan eh, pernah ngepresentasiin yang sarang lebah. Mm-mm. Nah, jadi saya ingat ke situ bahwa kan kalau sarang lebah kan bentuknya poligon. Jadi nggak ada space kosong. Jadi si sarang itu bisa kuat. Jadi dari situ saya ke ide buat bikin ya udah kalau kalau misalnya di poligon ini nggak bisa ya mungkin dibikin bulat aja. Ya mungkin eh, ada masih ada sedikit ruang tapi masih nggak dominan gitu. Jadi saya bikin bentuknya bulat gitu Pak. Oke, cukup jelas menurut saya. Apa ada yang lain masukannya dari kelompok A ya berarti ya? A. Yang mau nambahin A yang cowok semua ya kelompoknya ya. Coba yang B, Helmi, udah dapat Helmi? Menurut saya sih mungkin sama ya, Pak. Strukturnya begitu karena mungkin cukup kuat kalau begitu karena kalau iya benar kalau diamparin itu gak cukup kuat Pak pondasinya itu jadi gak ada penopang gitu untuk berat berat bobot kitanya. Jadi saya berinisiatif dari kelompok saya untuk membuat jadi koran itu dibulat-bulat kita dicoba dulu Pak semuanya sebelum dibikin itu gimana gimana supaya koran itu cukup kuat gitu untuk didudukin. Jadi kelompok kami Oke. memilih untuk strukturnya kayak gitu Pak pondasinya. Mungkin begitu Pak dari kelompok saya. Sip. Kalau saya bilang begini, kan di sini ada di konstruksi struktur rata-rata ada dua gaya, gaya tekan, gaya tarik. Kira-kira yang bekerja di kursi itu gaya apa gitu? Gaya tekan atau gaya tarik? Gaya tekan Pak. Tekan. Helmi apa? Gaya tekan Pak. Kenapa gaya tekan? Atau sebelumnya ada yang sudah paham belum atau itu gaya tekan atau gaya tarik? Karena pada dasarnya di struktur koran di si objek tersebut. Mungkin gitu Pak dari saya. Oke, dari Helmi begitu. Dari Mulkan atau yang lain boleh. Jangan dua orang dulu nanti. Yang lain saya nggak ingat mukanya nih. Yang bagus jadi Mulkan sama Helmi doang nanti nilainya. Mulkan nggak apa-apa kalau ada. Tadi kan gaya tekan kenapa?
Kalau saya mungkin gak jauh beda kayak Helming gitu Pak. Soalnya kan fungsi tadi kursi kan didudukin, jadi otomatis akan ada beban yang harus ditopang gitu. Jadi itu masuk daya tekan sih Mas. Oke, jadi masih sama ya. Tapi sebenarnya tuh walaupun didudukin kalian kursinya juga bisa menerima gaya tarik loh. Ntar saya contohin. Kelihatan ya. Nah ini yang saya harapkan sih kalian bisa berinovasi lagi ya. Jadi kurang lebih di sini kursi ada mengalami dua gaya tekan sama gaya tarik. Contoh yang pojok pojok kiri bawah itu mayoritas sih malah gaya tarik di situ. Karena dia ada yang nah terus yang di mana pojok kanan atas dia juga kombinasi gaya tarik dan gaya tekan. Yang pojok kiri bawah juga sama kombinasi. Yang pojok kanan atas ini nggak tahu kuat apa enggak sih, tapi kayaknya lumayan deh. Ini saya ambil dari contoh dari internet. Bahwa nggak semua konstruksi yang didudukin itu gayanya gaya tekan atau gaya tekan semua, bisa gaya tarik. Yang jadi perhatian di situ, jadi kunci utamanya adalah benar kalau yang dua sutur tadi itu gaya tekan semua. Kenapa? Karena kalau diperhatikan baik-baik, kalau kalian copot semua kertasnya situ dan tinggal satu tabung, di situ kalau kalian dudukin dari atas, pasti dia akan memendek dia, kayak ketekan gitu, kompresi, dan akan kusut di situ. Kalau gaya tarik tinggal kebalikan aja, tinggal ditarik kertasnya. Sebenarnya kertas koran kan dari materialnya bubur kertas kan ya di situ kan material komposit jadinya. Dia bisa kuat tekan bisa, kuat tarik bisa. Belum ada yang ngetes sih untuk kekuatan berapa. Tapi untuk di gaya tarik dia cukup kuat. Coba lihat pojok kanan bawah di kursi. Kira-kira kuatnya dia dudukin nih. Kayak kalau saya sih ya bentar lagi rubuh nih kayaknya nih. Tapi ya kurang lebih begitu. Pojok kiri bawah juga sama. Nah itu lagi, karena kan kalian di jurusan arsitektur ya. Silakan berkreasi segila mungkin, kreatif mungkin. Dan saya juga berharap tadinya dua kelompok tuh beda-beda. Nah nanti untuk tugas-tugas selanjutnya tolong didiskusikan untuk antar kelompok, jangan ada yang sama ya. Jadi supaya ada pembeda gitu loh untuk tugas-tugas selanjutnya. Untuk tugas ini nggak apa-apa. Di sini saya formatnya nggak kayak kuliah-kuliah yang lainnya. Kuliah-kuliah yang lain kan biasa dikasih teori dulu baru ditugasin. Nah ini mungkin lebih kayak kehidupan. Jadi kayak dikasih ujian dulu baru dijelaskan atau gimana. Jadi kalian bisa udah tahu mengalami ujian itu baru bisa mengerti apa hikmah yang ada di balik ujian itu, kurang lebih begitu. Ya di sini untuk contoh-contoh yang kursi. Ini ada lagi contoh lain selain kursi. Kira-kira ini apa nih? Yang sebelah kanan bawah dan kanan atas. Bisa dijelaskan kira-kira gaya apa yang diterima di situ? Ya batangnya. Ada yang bisa? Yang cewek dong. Masa ada tadi Helmi Mulkan terus? Siti Rahma coba. Masih pada tidur nih ya. Atau banyak banget yang tidur. Rasela atau Rika. Saya sedikit menjelaskan ya Pak. Boleh, mangga. Kalau menurut saya itu yang kanan bawah kan jembatan ya Pak. Kurang lebih begitu. Kalau menurut saya itu ada gaya tarik dan juga tekan Pak. Nah, coba di mana? Contohnya, saya di sini yang bawah ini kayak apa nih? Yang bawah ini kan? Ya, yang lihat pointer merah. Kelihatan nggak pointer merahnya? Enggak Pak.
Oh bentar, sorry. Nih. Dah. Itu gaya tarik kalau ini Pak. Kalau nggak salah Ini gitu. yang atas. Tarik Yang tengah-tengah. tekan Pak. Ayo, bingung. Kenapa yang bawah tarik? Kenapa? Bentar. Simpel aja tadi deskripsinya. Kalau tarik dia melar, kalau tekan dia memendek gitu aja. Kira-kira kalau dikasih beban di atas ini nih, ada yang truk lewat misalkan, ada angkot lah di sini lewat. Iya Apa yang Pak. akan terjadi di bawah ini? Apa yang akan terjadi? Tekan sedikit melebar gitu. Lupa lagi Pak. Misalkan anggaplah di sini ada angkot nih di sini. Ya. Nah, di apa yang akan terjadi? Kita coret-coret aja lah. Apakah dia akan begini atau dia akan begini? Nah, Akan yang bawah Pak. Yang garis bawah. yang B ya. Iya. Nah, kalau B, apa yang terjadi pada batangnya? Dia kira-kira memanjang atau memendek? Memanjang. Jadi gaya apa di situ? Tekan. Masa yakin? Kalau kamu ditekan, misalkan tadi aja kertas koran ditekan jadinya apa? Oh, menciut Pak. Menciut. Kalau yang kertas koran ditarik-tarik, Jadi melebar lagi. jadi gaya apa yang dibawa tadi? Tarik. Nah, itu aja. Kalau yang di atas nih, satu di sini, ganti warna, apa begini? Dah, pilih biru apa merah. Gimana Pak? Kalau yang di batang di atas nih, batang Iya. yang atas, batang hijau nih, batang hijau, garis hijau. Sorry berantakan tulisnya. Kira-kira kalau ada angkot di sini, batang ini akan menjadi merah atau menjadi yang biru? Iya, Merah merah. juga, Pak. Merah. Iya. Tapi dia tekan atau tarik? Tarik juga. Tekan. Tarik. Tarik atau tekan? Tarik, Nggak apa-apa. Ada yang tarik, oke. Ada yang siapa tadi si Rika, tekan atau tarik? Tekan. Mungkin Pak. Kenapa? Karena memang apa Bayangin ya? aja, bayangin aja. Tekan kali Pak. Gak tahu. Tadi ada yang bilang tarik juga. Arah gaya sama ke sini belum tentu dia tarik juga loh semuanya. Bisa tekan, bisa tarik, bisa. Tergantung kalian membayangkan arah gaya dari mana. Nah, kalau yang dari bawah sini, ya kan ke sini arahnya. Kalau yang dari atas sini, dia kebalikannya. Jadi walaupun bentuknya sama begini, tapi di sini mengalami gaya tekan di atas. Mungkin latihan aja nggak apa-apa, pelan-pelan. Di sini kan gimana caranya kalian mengimajinasikan arah-arah gaya di situ. Nah kalau di tengah-tengah sini agak susah, karena dia mengalami dua gaya, gaya tarik dan gaya tekan. Nanti akan ada perhitungannya. Kalau dia udah masuk ke sipil, tapi kita kan arsitektur ya, jadi dasar-dasar aja, yang gampang-gampang aja, jadi kira-kira tahu apa gaya-gaya yang bekerja di dalam suatu sistem struktur di sini. Ini sistem struktur yang bisa di tengah diganti. Nah, kalau yang di kanan atas, kiri atas, gaya apa yang bekerja di sini? Simple banget ini, simple. Tadi Rika kan udah lagi enggak? Rasela, si siapa lagi nih? Siti Rahma, Ivan, Eksa, Denny, Vulkan. Ya Pak. Ada yang bisa Menjelaskan Pak. identifikasi ini gaya-gaya apa yang diterima oleh masing-masing komponen?
Yang mana Pak? Yang atas. Kiri atas. Saya gambarin aja nih. Yang ini, yang merah sama yang Itu teh. hijau. Nah, top, cok. Pak boleh bertanya dulu Pak. Itu teh berbentuk apa sih? Ah, ini bentuknya emang nggak penting. Yang penting dia bisa berdiri sendiri itu. Berdiri. Kalau menurut saya itu ada gaya yang itu tuh, yang Yang merah yang mana? ininya. Yang merah? Yang merah itu ada tekanan Pak, tekanan ke Terus bawah. yang hijau? Hijau, yang mana hijau Pak? Ada hijau tuh. Iya, Ini. itu juga. Nah, Iya itu sama Pak. mm-mm. Ada tekanan juga ke bawah. Jadi misalkan kalau itu didudukan Pak bakalan nilai Pak. Oke, Denny. Sip. Ada yang lain? Pendapat lain? Ada yang biru. Ada yang ungu. Nah, ada yang bisa menjelaskan gaya-gaya apa yang terjadi di masing-masing komponen yang berwarna ini? Denny udah, tos. Apalagi mau? Ivan, Dava, Salman. Ampun, dah ke air. Asal jangan dinyalain aja kameranya ya. Ada lagi? Atau nggak Mulkan atau Helmi? Nih. Yang berani berpendapat. Di sini mah selagi dikasih kesempatan buat berpendapat, ngomong aja nggak apa-apa. Sebelum dilarang. Menarik nih struktur yang di atas. Kalau ada yang tahu namanya. Ayo yang cewek-cewek nih, dari tadi kan cowok-cowok udah. Baru Rika aja. Rasela masih Tirahma belum. Nggak ada yang tahu nih. Padahal gampang sekali ini loh. Coba Mulkan, kira-kira apa? Kalau menurut saya sih yang merah tekan, untuk yang biru yang hijau karena Terus gaya tarik yang mana tuh? Yang biru. yang hijau sama yang biru. Hijau sama biru. Yang ungu? Yang ungu kurang tahu tuh Pak. Aduh. Pak, Oke, ditanya kok ya. yang ungu kayak yang ngambang, Pak. Nah, iya itu makanya saya bilang ini strukturnya menarik. Nanti kalau kalian sudah di struktur konstruksi 5 mungkin atau 6 mungkin akan dapat ini. Pertanyaan bagus. Kenapa dia mengambang? Sebenarnya ada ininya sih di sini. Atau yang ungu momen Pak mungkin. Semua batang juga pasti ada momennya. Semua batang. Boleh tapi nggak apa-apa. Itu pendapat. Udah ada lagi pendapat lain? Kalau diperhatikan yang ini juga melayang loh. Ini makanya. Oke, kalau yang di kanan bawah ini kan udah kelihatan bentuknya lah. Kalau dari nama strukturnya struktur rangkanya adalah rangka truss kuda-kuda. Kalau yang struktur kanan bawah ini. Udah susah nulisnya. Truss. Kalau yang ini ketik aja lah.
Ini adalah struktur. Push. Kanan ini yang kiri atas cukup unik dan baru-baru ini baru naik daun. Nah, yang kiri atas itu namanya tensegrity. Yang kanan terus sudah tahu kan artinya Gatia kuda-kuda, yang kiri tensegrity. Di mana yang kiri itu mayoritas gaya-gaya yang bekerja itu adalah gaya tarik, tension integrity namanya. Jadi bisa kalian lihat kan dari dua material ya, dari ada kertas, ada benang. Coba dipikirin aja segampang-gampang ya, benang itu mengalami gaya apa gitu. Tekan apa tarik. Sehingga Tarik. bisa Tarik, Pak. ya. Ya, jadi kalian pahami setiap material itu punya keunikan masing-masing dan keunggulan masing-masing. Di mana material yang seperti benang, tali dan lain-lain, seling kabel dan lain-lain tuh kuat pada tarik, gaya tarik. Karena dia tidak punya luas penampang yang cukup untuk menahan tekanan dari dua sisi itu. Sedangkan yang di batang-batang putih ini sebenarnya kertas yang digulung-gulung lah sama kayak koran itu. Sini seluruhnya mengalami gaya tekan di sini. Sehingga ini struktur ini bisa sendiri bisa melayang tanpa ada penampang yang solid. Coba lihat yang kaki tiga ini kan benang semua tuh. Seakan-akan melawan gravitasi. Padahal sih enggak. Yang bekerja utama itu ada di batang tengah ini nih. Yang melayang ini, yang tengah-tengah ini kelihatan melayang. Mungkin kalian masih akan bingung di struktur yang ini karena ini memang cukup advance ini ya. Nanti kalau ada waktu kita main-main yang ini pakai material yang lain. Jadi seluruh benang di sini adalah gaya tarik dan seluruh batang solid putih ini adalah gaya tekan di situ. Tadi ada pertanyaan kenapa yang tengah ini melayang. Nah itu tuh. Dan kalau kalian search di Google banyak ada struktur tensegrity. Kalau di sini di contoh aslinya itu jarang. Tapi kalau kalian pernah di flyover Pasteur di sebelah kanan yang mau ke Gunung Batu itu ada suatu apa ya kayak monumen gitulah. Ada tuh kayak gini. Kalau kalian mau lihat. Kemarin sih ada kalau di ITB itu ada yang ada dari bambu. Ini menarik banget nih struktur ini. Cuma buat nantilah. Oke. Kira-kira selebihnya kurang lebih di sini sampai sini ada yang masih bingung kah? Ada yang mau bercerita? Nah, saya ini Pak mau bertanya. Boleh. Itu kalau menurut saya ya Pak, kalau menurut saya itu walaupun nggak pakai benang juga tetap berdiri. Coba hilangin benangnya, putusin. Soalnya kan benang itu kata Bapak apa ada gaya tarik ke atas gitu. Bisa. Gaya tarik kan nggak selalu ke atas. Seperti yang saya kasih tahu tadi, gaya tekan tuh nggak selalu ke bawah. Tapi yang pasti gaya gravitasi itu kan pasti selalu ke bawah. Nggak akan mungkin ada yang melayang kecuali ada yang bikin apa anti gravitasi. Ini semua gaya-gaya ke bawah ini. Ya, Semua tapi gaya yang kalau bekerja menurut ke saya bawah. kalau benangnya nggak ada pun tetap akan melayang Pak. Soalnya kan ada penopangnya itu. Satu, Yakin? dua. Ini nggak connect Gak loh ini. yakin Kalau sih, kalian cuma diperhatiin. gak yakin sih, cuma kemungkinan. Nah, makanya kan pasti membingungkan nih. Nanti kalau Iya. coba sendiri pas dibikin baru ketahuan. Pak boleh bertanya Pak? Sok. Itu ada di Google Pak? Ada banyak. Tensegrity Apa banyak. ini keywordnya Pak? Itu loh di atas tulisannya. Tensegrity Itu. structure. Oh ya. Bentar, saya kayak Itu punya Pak. satu mainan di bawah. Ntar saya ambil dulu.
Wah, nemu juga akhirnya. Akhirnya udah hilang. Ini salah satu contoh yang tadi saya kasih lihat dan security. Sorry kotorin ya, udah berdebu di macam-macam. Ini batang-batangnya nggak ada yang saling menyentuh ya, satu sama lain. Kalau lihat baik-baik. Jadi struktur yang utama yang melekatkan mereka itu tali-tali ini. Ini bisa ditekan, bisa ditekan, bisa ditekan. Itu dari apa, Pak? Bisa ditarik. Ini tusuk sate nih, sama benang. Eh, Tapi udah berdebu nih. Udah lama banget nih saya. Tahun 2018 apa ya, waktu di ITB dulu nih. Nanti kalau kalian berminat mau main ini silakan. Ini juga bisa jadi inspirasi untuk tugas selanjutnya nih. Bisa bikin bentuk macam-macam, bisa. Ini saya bikin bentuk abstrak aja. Agak susah sih bikinnya, cuma ya bagus akhir begini. Kalau kalian mau lihat benar-benar aslinya tuh ada di Pasteur, di pintu tol itu keluar ada persis begini. Tension integrity. Kalau saya putusin satu aja nih, udah hancur ini strukturnya. Jadi ini benar-benar benar-benar harus terkait satu sama lain supaya dia kuat untuk dari benang ini. Gitu sih. Kalau ada mau buat sendiri boleh, bentuknya bisa macam-macam, juga harus begini, silakan. Yang penting kalian tahu prinsipnya. Ini bisa berdiri dengan kurang lebih tiga tusuk sate bisa. Tiga dia bisa. Kalau masih ada yang mau lihat. Tenang kita sekarang agak-agak lumayan advance itu ya. Itu. Jadi udah paham ya? Nggak semua struktur yang di ke bawah itu tak tekan, nggak semua struktur yang ke atas itu tarik. Intinya kalian bayangin aja alur gaya dari situ kayaknya. Kalau masih ada yang belum yang masih bingung pasti wajar sih. Oke. Ada lagi yang masih bingung? Kalau nggak ada, saya mau ada satu perwakilan dong ini yang kemarin mata kuliah Pak Mirza, ngapain aja ceritanya dan tugasnya ngapain aja gitu. Boleh, tolong diceritain. Helmi boleh, atau Vulkan, atau yang lain. Ya Pak, boleh Pak sedikit, tapi sedikit Pak. Nggak apa-apa. Untuk gimana Pak, untuk materinya atau untuk tugasnya? Materinya sama tugasnya pendek, singkat aja. Mau panjang juga boleh sih. Oh. Jadi Pak, untuk tugasnya dulu deh. Untuk tugasnya itu buat ini Pak, buat konfigurasi tentang bahan-bahan yang ada di sekitar halaman rumah atau ada di dalam rumah. Misalnya gitu Pak, dibuat bentuk seperti bentuk terpusat, bentuk apa lagi ya? Bentuk linear dan bentuk radial dan bentuk cluster, bentuk grid Pak. Oke. Pak, jadi dibuat sebagus mungkin dan sekreatif mungkin. Udah kebayang belum? Untuk materinya itu. Materinya apa? Izin menambahkan Pak. Boleh. Izin menambahkan, dan setiap bentuknya itu harus ada konsepnya Pak. Misalkan dari atau kecil atau zigzag, misalkan kecil besar itu. Oke.
Sip, sip. Materinya apa tadi, Helmi? Untuk materinya Materinya itu gubahan dasar. Minggu kemarin bahan masa Pak Pak. Mirza bahan masa. Gubahan masa. Ada yang nyimpan PPT-nya nggak? Atau ada yang nyatet gitu? PowerPoint-nya ada Pak. Boleh tolong dipresentasikan kalau ada. Kasih lihat. Tunggu Pak. Terus. Tadi bikinnya dari material apa tuh? Ini di sekitar gitu. Pakai ayam bisa dong. Barang-barang yang ada di rumah, Pak. Oh, begal barang. Pak. Oh iya. Oke. Oh iya. Paham. Tapi belum diajarin sama sekali itu ya. Apa namanya? Gambar tangan, sketsa gitu. Belum Pak. Belum, Pak. Belum, Nah, Pak. kalian Belum, sendiri saya mau kasih nggak? ikutan. Mau, Pak. Mau nggak? Jadi kan pilihan aja. Soalnya kan lumayan berat sih sketsa. Cuma kalau arsitek nggak sketsa tuh kayak gimana ya? Agak ada yang kurang gitu loh. Biar kelompok atau sendiri. Iya, kan seharusnya ini kan agak aneh nih menurut saya tuh. Harusnya kan semester 1 ada materi studio ya, jadi ujung-ujungnya kalian bikin suatu tugas besar. Mungkin di Pak Mirza ada kayaknya, cuma nggak tahu saya. Dan sebelum masuk kuliah juga harusnya udah dilatih sketsa tuh sama kakak angkatan. Tapi kan kalian angkatan pertama, gimana cara ngelatihnya coba? Kayak gitu. Iya. Bisa kan, Pak. Bertukar pengalaman Iya. sama teman. Iya, bisa juga. Mungkin ada yang bisa jago sketsa kali, mungkin. Ya, Gimana? Putus-putus suaranya, Den. Pak. Ker di leuweung, Pak. Masalahnya. Makan udah bisa makan? Iya, Ada Pak. kirim kue? Udah? Oh, udah bisa makan. Sok ditampilkan dulu. Penasaran saya. Karena di arsitektur mata kuliah cuma dikit ya. Cuma ini struktur sama dasar-dasar perancangan. Menurut saya sih kurang banget sih di situ. Sisanya Ya. kan matematika, Pancasila, agama, sosial budaya. Aduh. Susah nih. Harus lebih padat mata kuliahnya. Oh ya, ini sip. Gubahan masa tuh. Semester 1 udah langsung dikasih gini. Wah, ngeri juga Pak Mirza nih. Gubahan masa, pasca tanah. Oke, lanjut. Sekalian cerita juga nggak apa-apa sih, biar ngulang materinya. Masa ada hijau. Waduh, berat banget nih Pak Mirza. Ini gedung apa? Udah gitu kayak telur dadar. Lanjut. Wih, ngeri. Ini ada nih di mana tuh jalan Sunda apa ya? Depan Eger, bangunan kayak gini. Kalau pernah lihat sih. Lanjut. Konsep dapat mengarahkan olahan buset.
Dari semuanya udah ada yang ngerti belum ini istilah-istilahnya atau bingung Jujur semua? Pak, kurang mengerti saya Pak, karena nge-lag Pak. Setiap Bapak ngejelasin pasti putus-putus. Mungkin alam tidak mendukung untuk saya belajar. Waduh, harus bertapa dulu kayaknya deh di goaan nih. Maka itu materinya dikirim gitu Pak, biar saya belajar sendiri aja. Ya materi saya kan cuma foto-foto doang itu dikit. Oh nanti Oh deh gitu. saya update di YouTube nonton ya. Siap Pak, di-subscribe ke saya Pak. Asik. Biar di komen juga Oke. Pak ya. Apa Pak nama YouTube-nya Pak? Kan udah ada di itu. Nama saya aja cari Iya di Pak. materi kuliah. Ada lagi habis ini konsep terus faktor-faktor. Oke, lanjut berat bener ini. Lanjut. Semester 1 loh. Tatanan masa. Lanjut. Banyak ya isinya ya. Waduh, ini banyak banget nih. Lanjut. Nah, kebetulan kemarin tugasnya bikin ini Pak, konfigurasi masa. Oh, iya. Masa sendiri udah tahu artinya apa? Belum Pak. Jujur belum. Masa kan Soalnya langsung banyak. bertugas nih. Iya, masa kan banyak itu ya apa? Artinya ada masa keramaian, ada masa Waktu Pak. ada berat, waktu beda. Masa Masa S-nya dulu. satu tuh, masa demi masa gitu. Demi masa. Waktu. Kalau masa di sini ya untuk lebih ke bentuk sih ya di sini, masa dan bentuk ya. Berat Pak. Sini ada Berat yang ada yang kotak, bentuk sih macam-macam lah, kalian bisa explore lah, tapi nggak apa-apa kerjain aja ini. Udah sampai sini udah, habis ini udah ada lagi nggak? Oh ini ada sentral. Terpusat kan gampang, tinggal cari satu titik terus sebar di sekelilingnya, nggak harus simetris juga nggak apa-apa. Spiral bisa, bikin kotak juga bisa sebenarnya terpusat juga, asal dia punya satu titik acuan. Apalagi linier, ini di Savoy Homan ya, hotel. Oh bukan ini, ganti. Terus. Radial apa nih? Linear. Oh berat nih. Terus. Cluster kan intinya kumpulan dari masa-masa bangunan, bentuk-bentuk bangunan. Jadi mau dibikin acak-acak juga nggak masalah, namanya kan cluster juga gitu. Terus grid juga nggak mesti kotak-kotak sebenarnya. Ada grid asimetris, grid lingkaran, grid yang lain-lain. Intinya ini kan kombinasi dari bentuk linear dan lain-lain. Tapi ya masukin kotak-kotak lah, nggak apa-apa. Terus lanjut. Waduh, ruang luar apa nih? Terus. Sampai sini nggak kemarin neranginnya gitu? Banyak banget ya. Ntar ya, ada telepon.
Oke, sorry tadi ada telepon. Sampai mana tadi nih? Ada berapa slide lagi nih, Mulkan? Banyak banget ya. Buset. 21. Oh, ya udah. Berat ya, Pak. Masih bingung nih, saya juga bingung lihatnya. Kayak gitu. Oke deh. Skip aja yang Pak ini. Silakan kerjakan tugasnya pemirsa dengan baik. Kita lanjut ke selanjutnya. Untuk pembahasan struktur sih udah selesai sekarang. Untuk yang selanjutnya kalian karena pengen kesepakatan main sketsa, saya kasih materi tambahan tentang sketsa dan garis gambar tangan manual. Ini contoh gambar saya sebelum perkuliahan. Ini pas masa orientasi ya. Jadi 1 minggu sebelum 1 atau 2 minggu sebelum kuliah ketemu dengan kakak kelas, kita latihan garis-garis dan lain-lain, dan ya mayoritas pasti ada ulang. Ini cuma satu dari sekian banyak contoh dan sekian banyak kertas yang diulang. Jadi ya jangan putus asa ya. Jadi kalau memang ada yang harus diulang banyak, ini kan demi kalian juga sendiri. Ini mungkin gambar pertama banget saya nih. Bisa lihat di kanan bawah itu kan nilainya ulang Pak ulang tuh. Ya sebenarnya memang kurang oke sih, kan baru pertama kali megang pensil gitu dan kertas kan pasti nggak kagok ya gitu. Cuma kalian itulah dapatlah esensinya. Intinya di arsitektur berbanding terbalik 180 derajat sama sipil. Jadi di sipil menggunakan pensil mekanik dan penggaris dan alat-alat sebagainya. Di arsitektur minimalis saja, cuma pensil kayu, kertas sama penghapus. Udah itu aja. Kalau bisa pun penghapusnya nggak dipakai ya. Kalau ini untuk gambar ulang segini, untuk macam-macam jenis arsiran. Nah setelah diulang jadi belum diulang, masih ada lanjut lagi garis dan arsir. Jadi ada garis ya beginilah kurang lebih. Ada garis kanan, ada garis ke bawah, ada garis hilang, ada garis kotak-kotak, ada render dan ada arsir titik. Sebenarnya masih banyak banget gambar arsiran dan garisnya tuh kalian bisa baca sendiri di bukunya buku siapa gitu ya. Penggambar itu nanti saya kasih nanti. Jadi masih B tuh dikasih keterangan tuh render titik. Render titik ini paling malesin nih, banyak banget kan titiknya dan nggak boleh jadi kecebong lagi, nggak boleh jadi koma di sini. Jadi tetap harus titik konsisten dari awal sampai akhir. Ini ya memang paling malesin, cuma cukup melatih kalian sih. Dan di sini kan tetap bikin garis tepi ya. Garis tepinya juga harus pakai manual, pakai tangan, nggak pakai penggaris. Kita lihat garisnya mencong-mencong. Nah ini semuanya begini nih. Nah ini juga garis 1 mili. Ini juga ulang nih. Nah berarti nanti kalau kalian merasa gambarnya akan seperti ini, ya lebih baik diulang dulu sebelum di-submit gitu. Ini yang ulang. Ini lumayan paling makan waktu sih yang hasil 1 mili ini. Karena ini kan kertasnya A3 full, jadi kalian harus menggaris lurus dari kiri ke kanan ke kiri boleh dengan jarak konstan ya, nggak harus 1 mili, tetap konstan kelihatannya. Gitu. Dan setelah berapa kali percobaan, akhirnya ya begini jadinya. Practice make perfect itu. Dan di garis ini tidak boleh ada sambungan, jadi kelihatan ada titik-titik situ tuh kan kelihatan nyambung tuh. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, asal kalian pintar-pintar aja buat nyamarinnya. Gitu. Ini juga saya sebenarnya nyuri-nyuri dikit nih jadinya. Jadi ya mungkin agak susah ya dari awal sampai akhir. Setipis ini dan sekonsisten. Tapi bisa lah kalian, saya yakin bisa gitu. Untuk kayak sini. Untuk garisan titik. Nah, ini kan buat pemanasan dulu yang ini ya. Kalau untuk gambar tangan bisa dibilang saya nggak terlalu bagus untuk gambar tangan. Cuma bisa lah, bisa tapi bisa. Bukan bisa tapi diwajibkan untuk di kampus saya yang dulu ya. Kalau untuk di ITG mungkin nggak wajib. Cuma saya pengen kalian bisa juga sama. Biar kelihatan banget loh itu ngarsinya. Oke.
dari sini ntar kalian berkembang ke gambar perspektif bangunan. Ini saya juga nggak tahu bagus, rata-rata gambar saya B semua, karena memang saya kurang begitu oke di gambar-gambar pohon dan manusia. Cuma di bangunan bisa lihat sendirilah, kurang lebih begitu. Udah di bookstore di UGM, kalian mungkin pernah di sana tahun 2011. Nanti untuk tugas ini nanti kapan-kapan lah ini. Yang penting kita latihan dulu. Lanjut masuk ke teknik tinta. Di sini kalian pakai drawing pen, bukan Rapido. Rapido terlalu mahal untuk ini, pakai drawing pen aja. Ini gedung BI di Jogja. Karena waktu itu sedang ada pemugaran, jadi ada pagar seng di depannya. Oke, orang suasana masih kosong, tapi saya gambar terserah gitu. Ini nggak terlalu bagus juga, semuanya B. Nah, ini untuk yang gambar teknik pensil warna, menggunakan pensil warna sama kertas linen ya. Untuk yang 2 teknik sebelumnya pakai kertas biasa nggak apa-apa, 3 HVS ini pakai linen. Alasannya karena lebih bagus sih kalau untuk kertas linen buat pensil warna di sini. Selanjutnya yang terakhir mungkin ada gambar teknik cat air. Cat air juga saya kurang bagus, B semua tuh. Ya, yang penting so-so lah, yang penting tahu gimana tekniknya dan gimana cara membentuknya gimana dan sebagainya gitu. Oke, lanjut yang tugas terakhir. Tapi sebelum itu udah yakin udah mau belajar teknik pensil, sketsa dan lain-lain? Atau ada yang menyerah sebelum bertanding? Karena jalan kalian masih panjang ini, panjang banget. Gambar saya juga nggak bagus. Apa izin bertanya? Itu dari kertas A3, Pak. Ya, 3 semua. Sok, Helmi. Pak, untuk yang tadi gambar manual garis-garis Pak itu nggak pakai jidar sama sekali Pak. Coba lihat lagi ya. Ya kalau pakai jidar kan nggak mungkin keriting begini garisnya. Intinya gini. Tapi bagus. Kan tadi udah saya bilang di awal, untuk di arsitektur kan kebalikan dari sipil. Kalau di arsitektur nggak boleh pakai jidar, nggak boleh pakai pensil mekanik, harus pakai wajibnya pensil kayu sama kertas sama penghapus saja gitu. Ini kan sudah saya ulang berapa kali nih. Kenapa? Pensil kayu? Ini udah saya, ya pensil biasa, pensil 2B itu biasa. Iya, yang pensil biasa. Iya, pensil biasa gitu, bukan pensil mekanik. Sekali ya, Pak. Ini juga saya ulang berkali-kali nih, 2 atau 3 kali nih baru nyampe ini. Kemungkinan ya 1 jam, 1,5 jam bisa sampai ini. Kuncinya kan kesabaran gitu lah, sama di sini kalian nggak boleh sama sekali kertasnya kotor gitu. Jadi seberapa kalau tangannya keringetan ya harus pakai tisu di bawahnya, sama sering-sering diraut pensilnya, jangan sampai tumpul. Misalkan gambar 2-3 garis pasti kan agak berkurang dikit tuh ketajamannya. Baru ntar habis itu dirautnya pakai silet Pak. Diraut lagi baru diituin. Ini susah saya. Bawa bebas lah rautnya, yang penting kan tajam. Silet boleh, rautan boleh. Itu yang penting tajam. Asal jangan pakai pensil mekanik, ketahuan nanti. Nggak boleh pakai pensil isi. Kalau di sini garisnya lurus nggak apa-apa. Jadi dari pensil apa? Pensil yang isi apa yang di gini-gini. Oh, nggak boleh. Pensil biasa, pensil kayu. Intinya di sini kalian itu 1 militnya diukur. Enggak lah, kira-kira aja. Perkiraan ya, Pak? Perkiraan. Kirain diukur sama pakai jidar, Pak. Perkiraan. Jadi gitu. Jadi di arsitektur enggak. Gini, di arsitektur dari saya bilang di awal kebalikan dari sipil. Jadi kalian dilatih untuk melihat konsistensi dan jaraknya kira-kira berapa. Coba kelihatan dari luar. Kalau dari jauh, misalkan lihat pohon tingginya berapa kurang lebih, bisa kira-kira meramal gitulah. Jadi di sini kurang lebih kan nggak akan mungkin 1 mili persis nih, paling 1,5 sampai 2 mili. Cuma ya kira-kira, jadi melatih kemampuan mata untuk melihat jarak gitu, rangefinder.
Nah, di sini juga nggak apa-apa kalian garis, pokoknya dari titik yang A ke titik B itu harus garis lurus. Tapi kalau dalam garis yang meliuk keriting begini, nggak apa-apa. Asal jangan gini, nggak boleh gitu loh. Karena kan pasti Pak, ini Pak, ada yang dihapus gak sih Pak? ada sedikit. Boleh dihapus boleh, cuma jangan terlalu ketahuan lah. Boleh dihapus Lebar mah. ke atas. Boleh aja silakan. Nanti ya sini mau garis garisnya kan harus lurus, tapi kalau belok-belok nggak apa-apa, kan garis keriting gini. Nah, ini kan lurus sebenarnya nih. Dah. Tapi kan dari dalam perjalanan dia kan naik turun kayak karena ya iyalah nggak pakai penggaris gitu loh. Wajar. Dan di dalam sini juga usahakan konstan ya tebel ya, walaupun di arsitektur nggak apa-apa, tebel tipis juga nggak apa-apa. Kalau kalian lihat di gambar yang ini nih, kan pasti ada garis yang tebel, garis yang tipis. Kalau pakai pensil mekanik yang dipencet-pencet itu nggak akan mungkin bisa kayak gini. Pokoknya teknik apa namanya, neken sama narik pensilnya gitu. Ini nanti aja. Yang pertama banget saya minta tuh yang ini, RC 1 mili. Bikin garis tepi kiri 2 cm, atas bawah kanan 1 cm, mau bikin kop. Di sini kan ada asdos nih ya, hilangin aja kan nggak ada asdosnya. Atau enggak saya juga boleh nanti. Itu buat yang ekstra ya. Jadi ya kalian santai aja ngerjainnya, nggak usah itu mana. Mungkin pasti hasil awal sih pasti begini, yakin saya coba. Hasil awal pasti begini. Pertama nggak sabaran, kedua belum tahu tekniknya. Gitu. Ntar lama-lama juga nanti kalian bisa kok, yakin coba. Tuh. Gitu ya, untuk kurang lebih teknik gambar manual. Ini kebetulan saya nemu nih yang asik dulu nih. Untung aja nyimpen. Ntar juga kalian simpen aja semua tugas di bundle nanti. Siapa tahu nanti kalian bisa kepake juga buat di mana. Oke, kalau ada yang tanya lagi, tinggal lanjut ke tugas yang struktur. Ini tugas yang kedua. Tadi kan sudah paham ya ada gaya tekan, gaya tarik ya. Bentuk-bentuknya juga udah tahu, kira-kira ada material apa dan kemampuannya kurang lebih tahu. Nah ini saya minta judulnya kan pecah telur ya, tapi jangan sampai pecah telurnya. Intinya bagaimana kalian membuat armor buat telur itu supaya dia kuat, jadi jatuhin dari lantai 2 ke lantai 1 nggak pecah. Kalau nggak ada yang punya lantai 2 mungkin ketinggian sekitar 3 meter atau di tebing mana boleh, atau di masjid boleh. Gitu. Pokoknya alasnya itu nggak boleh empuk ya, harus minimal aspal atau enggak beton boleh, lantai juga boleh. Pelindung utamanya materialnya kertas, ada material tambahan pakai yang lain boleh, benang, tusuk sate, isolasi dan sebagainya bebas, cuma mayoritas kebanyakan harus kertas, nggak boleh pakai busa, nggak boleh pakai styrofoam dan lain-lain. Dan telur harus utuh di akhir pengujian. Kalau pecah ya nggak bisa digoreng nanti. Intinya itu sih. Udah kebayang atau masih bingung? Masih bingung Pak. Ya. Jadi gini Pak, telur terus dipelindung gitu, dibungkus lagi. Seperti dibungkus lagi gitu Pak, digulung-gulung atau Metodenya terserah. kurang jelas Pak, kurang paham. Metode terserah. Kalian mau bungkus boleh, mau dibikin semacam kan kalau untuk dari atas ke bawah kan kita pasti ada gaya gravitasi ya. Ini saya kasih bocoran dikit. Tapi kan di sekitar kita kan ada udara. Kalau telur jatuhnya cepat kan dia akan otomatis pecah. Kalau kan bisa juga diperlambat jatuhnya. Gimana caranya terserah kalian. 1 bisa diperlambat jatuhnya, 2 bisa dibikin suatu pelindung di dalamnya. Kayak semacam casing HP. Tapi jangan dibikin semacam itu ya.
styrofoam dan lain-lain ya. Tapi kalau yang udah sering kirim-kirim belanja online, ngirim paket kan pasti tahu tuh cara gimana biar aman paketnya gitu. Intinya sih gitu. Pak, jadi eh ngejatuhinnya digitu kan atau kalaunan gitu atau gimana gitu. Ngejatuhin dari lantai 2-nya. Jangan dilempar, dilepas aja. Dari itu dilepas, dipegang, Biasa dilepas. emangnya, Pak. Oh Biasa gitu, wae. pegang lepas. Tong Mm-mm. dipabukeun. Ya pecah lah tuh gitu. Ya kalau nggak pecah juga hebat sih sebenarnya. Pokoknya jangan sampai pecah. Kalau dalam pengerjaannya ada yang pecah, nggak apa-apa, kalian ulang lagi dengan sistem yang lain. Tapi tetap direkam itu. Bertanya lagi, Kalau memang Pak. pecah tetap Telurnya direkam. satu, Pak. Satu aja, nggak usah banyak-banyak tuh. Telurnya Kalau dua satu, nanti Pak. spesial Dong jadi hiji. martabak. Satu. Siapa? Di sisa kilo gitu, Pak. Hiji, satu aja. Satu. Telur ayam ya. Jangan Satu ya, telur Pak. buyuh gitu jadinya. Pak boleh milih telurnya yang karena kulitnya, Pak. Satu. Jadi ke tukang endog, meuli endog anu kulitna kanal. Kalicik tuh, Pak. Jangan kulitna anu kanal gitu. Silakan aja kalau bisa mah. Dina Boleh telur. aja kalau nemu ya. Bisa nggak Pak? Pak, telurnya telur ayam, nggak boleh telur bebek Telur gitu, ayam Pak. aja ayam. Agamin. Gimana, Pak? Telur ayamnya dikulub heula, Pak. Kenapa? Telur ayamnya dikulub heula. Untuk material bantu tusuk sate gimana, Pak? Akan tadi Tusuk sate ini kemakan, Bapak. kan tadi saya udah kasih lihat yang itu apa? Mainan saya yang dari tusuk sate tuh. Oh, digituin bisa. Ya bisa aja. Yang penting kan itu nggak pecah. Intinya nggak pecah. Mau Digituin bisa, Pak, yang dibentuk tadi, Pak. bisa aja kalau kalian tahu caranya. Yang tusuk sate bisa bikin Banyak begitu. di Google kata Bapak kan. Misalkan kalian bikin armor gitu di luar ada dari tusuk sate, terus di dalamnya bikin armor lagi. Jadi begitu. Armor. Kan keren tuh jadinya. Tapi boleh, Pak. Tusuk satenya banyak, Boleh tukasan sedikit. aja. Boleh aja ya, Pak. Nggak boleh tuh, kalau itu nggak boleh. Boleh, asal pakai daging. Misalkan kertasnya dikit tuh. Oke ya, terserah kalian aja pokoknya. Iya, Pak. Siap, Pak. Nomor 1 nggak boleh beda per kelompok ya. Ini kan kelompok nih, 1 dan kelompok 2. Nah kalau ada Kelompok, satu Pak. yang udah pakai sistem, iya tuh Kira ini sendiri. individu, Bapak. Nih lihat di nomor 4 cara pengumpulan tuh tugas 2 nama kelompok. Ini tugas yang lumayan susah menurut saya. Cuma main-main sih, cuma agak-agak susah. Tapi kelompok aja. Jangan ada yang sama ya. Harus dibedain gitu. Pak, kalau misalnya nanti pas begitu pengujian telurnya pecah, itu harus diulang sampai sempurna atau gimana, Pak? Ya silakan aja diulang. Cuma di dalam videonya dilampirin pas ujiannya pecah gitu. Tulis aja di situ percobaan 1 pecah, percobaan kedua pecah, ketiga nggak pecah baru gitu. Kan jadi kelihatan prosesnya gimana caranya. Kalau udah sampai 5 pecah-pecah juga, kalau mau nyerah nggak apa-apa lah. Tapi kalau mau masih lanjut nggak apa-apa juga, silakan. Cari referensi banyak-banyaknya tentang armor ya. Tuh. Intinya gimana Kalau caranya? untuk kelompoknya, Kenapa? Kelompoknya? Yang kemarin aja, yang kemarin. Ya, Pak, kelompok yang kursi, Pak. Iya, kelompok kursi aja. Nggak ada yang mau ganti kan? Enggak sih. Enggak ada yang mau ganti. Mungkin orang lain yang pengen ganti saya, Pak. Saya mau pengen gitu. Kasian banget. Aneh Den. Ya, Pak, enggak ada yang mau, Pak. Kalau kelompok kemarin 3 kelompok, Pak. 3 kelompok. Oh, 3 ya? Tapi kan kursi kan 2 tadi. Yang kursi aja yang kursi. 3. Masa sih 3, Pak. Kelompok melokan, kelompok Ada 3, helmin, Pak. sama kelompok cewek, Pak. Kelompok melokan, gitu. kelompok helmin, kelompok cewek gitu. Oh gitu.
Sok. Ya udah 3 deh kalau gitu. Nggak jadi digabung 2 ya jadinya. Enggak, Jadi kemarin digabung, Pak. udah tanggung, Pak. Udah tanggung Oh, pajak nanggung. mesin, jadi di 3 kelompokin aja. Kemarin teh. Oke, nggak apa-apa. Makin bagus. Tapi ingat nggak boleh ada yang sama ya. Diskusi aja kalian masing-masing. Jadi kelompok A bikin kayak gimana, B bikin gimana, C gimana. Itu. Saya baru tahu jadi 3 tetap 3. Udah sok nggak apa-apa. Sekarang juga 3 aja, Jadi, Pak. Gak apa-apa. ya 3 aja Yang 3. tugas sekarang. Ya, Yang paling 3 efisien berarti. tuh kelompok tuh 3 sampai 4 orang ya. Kalau lebih dari itu biasanya ada yang gabut tuh. Nggak boleh tuh. Kalau di sini kan ada 12 orang. Dibagi 3 jadi 4-4, Pak. Ya, sok boleh. Sip. Ya, Pak. Ada lagi? Telurnya jelas ya telur ayam ya. Ya, Yang Pak, telur coklat ayam. itu. Mau diwarnain juga boleh, terserah. Iya, Pak. Belinya jangan satu-satu, siapa tahu pecah, beli sekilo aja langsung. Kalau benar sisanya dibuat apa gitu, nasi goreng atau telur Iya, gulung. Pak. Dibuat martabak, Pak. Martabak boleh, repot atau bikin kulitnya dulu. Bisa juga ada pengujian pas awal saya main-mainan ginian nih, cuma udah lama banget hilang tugasnya, ya udah. Mungkin nanti itu aja. Oke, kalau ada lagi yang tanyain. Pak punten, Pak. Ada Ya. contohnya gak, Pak? Nah, Biar itu kan gak bisa bilang ngeblank. tadi. Oh iya ya, tadi juga bilang. Iya. Ulang Ada, saya cuma Pak. udah lama banget, 10 tahun lalu itu nggak ada jadinya. Kan Oh, iya. di awal juga saya bilang, ini kan ujian dulu baru dijelasin kayak hidup gitu loh. Oh, iya. Kalian diuji dulu baru dapat hikmahnya. Kalau udah dikasih contekan dulu kan nggak asik jadinya. Ya, Pak. Betul, Pak. Apa-apa. Siapa tahu tuh nilainya bagus habis ini. Oke, udah jelas. Ini yang kedua. Tadi ya ngasih 1 mili ya. Harus 1 mili, HVSA 3, bebas kertasnya 70 gram, 80 gram, 90 gram. Pensil kayu, nggak boleh pakai penggaris, pensil mekanik. Garis tepi 2 cm, sisanya 1 cm, ada kop judul nama. Untuk yang garis ini udah jelas ya. Kalau yang ini individu, yang tadi kelompok. Karena setiap orang di sini harus ya setidaknya mampu untuk sketsa tangan dengan baik. Bapak, Ya. itu kan jenis kertas HVSA 3. Boleh gak di buku gambar, Pak? Buku gambar A3. Boleh, A3 kan itu? Ya. Cuma bukan Boleh. bentuk kertas lembaran gitu, Pak. Dibukuin gitu. Apa-apa. Yang Ya. penting ukurannya A3, sok. Ya, Pak. Lebih enak Biar kalau kertas di buku biar gambar. gak dibuang-buang, Pak. Kan kalau dibukuin kan kalau salah ada Oh. bekasnya. Biar gak dibuang-buang gitu. Bagus. Benar. Lebih enak juga sebenarnya buku gambar karena di kertasnya tebal ya. Kalau A3 agak tipis dia. Iya, Pak. Tebal. Yang punya saya tebal. Bekas SMK Iya, itu. iya. Wah, minta yang banyak harusnya tuh bagi-bagi. Beli sendiri di toko AA banyak. Sok ya, nggak apa-apa karena kertasnya bebas, tapi semakin tebal semakin enak digambar. Kalau ngapus juga nggak sobek nanti dia. Gua gambar nggak apa-apa boleh. Enggak. Siap. Pak mau nanya Pak. Untuk bahan materinya boleh di-share di Classroom? Ada pasti. Tiap materi saya kasih di drive nanti masukin. Mana drive? Pak mau nanya Pak. Yuk. Itu Pak yang tugas buat arsiran yang kiri ke kanan aja atau yang tadi yang 6 Pak? Yang 1 mili, yang kiri ke kanan aja. Atau ya Pak yang 1 mili yang gini-gini doang ya Pak? Iya betul. Ada yang kidal nggak di sini? Oh iya Pak. Saya Pak.
Tuh. Ivan. Oh Ivan ya. So kalau kanan ke kiri juga nggak apa-apa. Jangan kiri kanan semua. Senyamannya aja, yang penting kelihatan minimal seperti tadi ya. Yang apa namanya? Yang udah oke. Jangan contoh yang jelek gitu. Kanan kiri boleh, kiri kanan boleh. Kertasnya jangan sampai kotor. Pakai tisu ya Pak. Tisu ya boleh. Kalau tangannya keringetan pakai sarung tangan boleh. Pensilnya, Siap. pensilnya nggak usah, jangan terlalu ditekan ya, santai aja megangnya. Jangan tuh. Dei. Apa nih? Untuk pengumpulannya Pak sama ya Pak hari Minggu Pak. Ya sama. Iya Ini pengumpulannya bisa sama ya kalau dikerjain saya tadi Pak. hari. Sama. Ini mah bisa paling sejam doang ini mah. Habis ini kerjain juga kelar pasti. Latihan dulu aja. Gitu. Gimana Pak kalau satu hari satu garis? Satu hari satu garis, satu garis lagi. Hitung aja itu. A3 kan lebar itunya sekitar 30 cm. 30 cm kan kali 10 300 mili ya. Berarti 300 hari dong, 1 tahun. Harus berarti. berapa hari Pak? Itu pun kalau masih ada garisnya, tiba-tiba ada yang hilang gitu, kabur kemana, pulang lagi. Ayo wae lah. Den. Ya mungkin. Yang lain Ya Pak. udah yang lain udah tatap muka belum ya? Apa semua masih Zoom ya? Masih Zoom Pak. Oke deh, nggak apa-apa lah. Ya sementara ikutin aja dulu, Zoom dulu. Ya ada lagi? Nggak ada yang. Saya belum pernah ke kampus Pak, malah Pak. Saya sampai lulus nanti nggak ke kampus nanti. Terus ketemu yang lain gimana coba? Oh, pas ngerjain itu dulu ya, kursi. dari Kerkop ke Leuwi Daun, sampai rumah lewat doang nggak pernah masuk. Saya juga nggak pernah ke kampus. Lewat juga nggak pernah. Gitu. Parah Pak. Pernahnya ke terminal Tapi Guntur Pak doang. kalau di kampus lain udah pada masuk Pak masalahnya Pak. Iya, Cuma STTG benar. doang kayaknya. Ini juga saya dapat edaran sih dari ITG buat tatap muka, cuma nggak tahu teknisnya gimana nih, nggak jelas. Nanti aja lah. Saya juga kalian dikabarin nanti kalau udah tatap muka ya. Ya Pak. Ya Pak. Oke, cukup ya. Untuk itu udah jelas. Yang tadi telur udah jelas Siap. belum? Jelas Pak. Telur udah ya. Kalau mau kalian gambarin dulu aja, mau sistemnya gimana, kayak gimana, terus dikasih usulan ke saya. Ntar kalau udah oke, lanjutin. Bikin apa namanya, blueprintnya dulu, nggak apa-apa. Kalau mau langsung bikin itu aja nggak apa-apa juga. Bikin langsung diuji pakai kertas juga nggak apa-apa. Bebas. Iya Pak. Intinya sekreatif mungkin, sebagus mungkin, dan jangan sampai pecah telurnya. Tuh. Yang penting itu aja. Kalau pecah ulang lagi nggak apa-apa. Oke. Itu dulu, mungkin agak lama sekarang ya. Saya juga ada rapat nih. Makasih ya buat teman-teman udah ngumpulin tugas kemarin, udah cukup bagus juga. Nanti semoga yang arsiran pada bagus ya. Soalnya itu agak-agak krusial, terus sama yang teman jangan sampai pecah ya. Terus nih semoga 12 orang ini mau jadi arsitek semua nih. Amin ya Allah. Amin. Iyalah. Oke deh. Sing jadi arsitek sadayana. Oke, saya tutup sekarang ya. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.